jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi itu mungkin dari yang paling atas ya. Dari yang paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apabila kita menabung dengan akad mudharabah atau bagi hasil, apakah boleh kita gunakan sendiri atau sebaiknya kita serahkan kemana? Padahal di bank syariah itu ada pilihan lain berupa titipan atau al-wadiah, tapi kita malah pilih mudharabah. Apakah kita berdosa? Apakah itu termasuk riba? Terima kasih Ustaz. Jadi ketika meletakkan, menyetorkan uang ke bank syariah, BNI syariah, itu akadnya di awal itu jelas. Apakah wadiah? Kalau wadiah, ya menitipkan uang. Saya nggak berani menyimpan uang ini di rumah Pak Ustaz. Kenapa? Takut maling ya? Enggak, takut istri saya Pak Ustaz. Tidak semua, sebagian. Ada sebab takut dia duit itu hilang, maka dititipkannya. Ya, itu akadnya ya wadiah. Sebagaimana orang menitipkan di bank, menitipkan uang, tempat penitipan uang. Tapi kalau dia akadnya di awal itu mudharabah bagi hasil, maka uang ini nanti akan diinvestasikan. Yang namanya mudharabah bagi hasil, dia dapat keuntungan. Hanya saja keuntungannya ini kan tidak sama. Ada yang dapat untungnya tinggi, bisnisnya lancar. Ini dipakai bisnis untuk sarang walet, ini dipakai untuk macam-macam bisnis. Dan di bank BNI Syariah, tidak semua bisnis itu diterima. Jadi kalau bisnisnya terkait dengan khamar, prostitusi yang haram, itu ditolak oleh bank syariah. Ini kami ada bisnis, diperiksa dulu bisnisnya sesuai nggak dengan ajaran Islam. Itulah gunanya ada dewan syariah di sana. Nah, kalau saya waktu meletakkan uang itu akadnya mudharabah bagi hasil, ya. Lalu kemudian uang saya ini diinvestasikan. Saya dapat keuntungan. Halal nggak? Ya halal. Kan dia bagi hasil. Dia bukan bunga. Nah, jadi kalau paham secara fikih, kalau nggak paham, terima saja fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Itu orang-orang yang berkualitas, profesor-profesor, doktor-doktor yang di bidang dia, bidang hukum Islam, lebih khusus lagi ekonomi Islam. Nah, jadi kita percayakan kepada ati Allah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri itu diantara ulil amri ulama dalam bidang syariah ini. Dewan Syariah Nasional, bukan sekelompok orang yang cuma bisa baca Iqra, ujuk-ujuk mengeluarkan fatwa, bisa ditangkap dia. Ini negara kita negara hukum. Jadi jangan ragu sedikit pun yang memperoleh hasil dari mudharabah. Insya Allah halal digunakan sendiri boleh ya Ustaz ya. Jadi ditanya apakah harus dibagikan atau boleh digunakan sendiri? Dia masih remang-remang antara bunga bank konvensional dengan hasil mudharabah. Ini masih abu-abu. Yakinkan Anda sudah sarapan biar jelas mendengar suara saya. Itu mungkin ada terjawab pertanyaan dari Ibu. Belum, saya jelaskan. Belum. Anda menyimpan uang di bank konvensional, lalu kemudian konvensional nggak ada wadiah, nggak ada mudharabah, akadnya tunggal saja. Pokoknya asal meletakkan, diinvestasikan mereka. Dan saat investasi itu nggak ada investasi halal haram, hantam kromo bantai saja, riba sudah. Dan setiap bulan akan dapat untung. Nah, uang ini haram. Uang haram ini kalau gitu saya buang ke Sungai Musi, nggak boleh. Kalau gitu saya makan, nggak boleh juga. Lalu di mana? Diserahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Kata Syekh Qardawi dalam fatwa muasirah, fatwa kontemporer. Nah, si bapak yang nanya tadi ragu, apakah sama uang yang saya dapat dari mudharabah tadi dengan bunga konvensional tadi? Dah, saya jelas. Yang hasil dari konvensional tadi tidak boleh dimakan, tidak boleh dipakai, tidak boleh untuk apapun, serahkan untuk kepentingan umum. Tapi kalau bapak ibu dapat dari hasil mudharabah, itu halal. Saya masih ragu Pak Ustadz, kirim ke saya. Nanti saya berikan beras, bukan untuk saya. Saya berikan beras, saya belikan beras untuk bagi sembako fakir miskin tiap bulan. Kami punya program tiap bulan. Nah, oleh sebab itu maka saya yakin saya ragu ini karena sedikit. Biasanya orang ragu sedikit. Kalau udah banyak, yakin saya Pak Ustadz, yakin.